Hilo RS4 jadi smartwatch terbaru di series RS yang harganya bisa dibilang tetap terjangkau. Ya, smartwatch ini sudah berlayar AMOLED, tapi Hilo tetap ngasih harga yang sekali lagi bisa dibilang tetap terjangkau, yaitu sekitar 800 ribuan. Gimana pengalaman saya setelah menggunakan smartwatch ini? Hayu kita mulai. So, tak seperti Hilo RS3 yang punya desain bulat, untuk RS4 ini punya desain kotak yang kelihatan bersih dan bodinya ini dari metal alloy, jadi terasa solid. Nah, dengan dimensi 45,2 x 37 x 11,1 mili dan bobot ringan cuma 48,6 gram aja. Apalagi warna hitamnya ini bikin dia makin kelihatan elegan. Smartwatch ini punya satu tombol tekan fisik. Lalu di bagian belakang ada dua pogo pin untuk ngisi baterai dan ada beberapa sensor tracker. Untuk strapnya sendiri dari material silikon lembut, ukurannya 20 mili jadi gampang buat diganti. Udah banyak nih yang jualan ukuran segini. So, secara keseluruhan dari desain, kemudian build quality dan kenyamanan pakai, smartwatch ini udah bagus. Apalagi dia juga udah waterproof IP68, jadi nggak khawatir juga dong. Misal saat dibawa hujan-hujanan, nggak perlu dilepas lah. Salah satu hal yang saya suka di smartwatch ini yaitu dia udah pakai display AMOLED 1,78 inch dengan resolusi 364 x 448 pixel. Warnanya ini tajam banget, mengkilau nih kan. Udah jelas banget dilihat dari sudut pandang mana aja, enak dilihat nih kan. Nah, karena dia udah pakai 2D curved glass, jadi biasanya saya nggak perlu pakai anti gores karena emang jenis kacanya ini udah tahan goresan. Hilo RS4 punya mode pengoperasian touchscreen dan satu tombol tekan fisik. Saat di swipe ke 4 arah berbeda pun, transisinya lembut dan cepat banget nih kan. Tampilan ikonnya juga terlihat atraktif dengan font style yang mudah kebaca. Kita bisa tahan, lalu pilih beberapa watch face bawaan atau bisa download dari aplikasinya, yaitu aplikasi Hilofan. Di aplikasinya ini sudah disediakan banyak watch face, dan tenang aja, kita juga bisa ubah custom watch face pakai foto atau gambar. Kayak gini jadi super keren dong kan. So, kalau untuk kebutuhan sebagai daily tracker, smartwatch ini udah ada beberapa sensor kayak bisa merekam jumlah steps, kemudian pembakar kalori hingga estimasi jarak tempuh. Untuk kebutuhan tracking kesehatan, smartwatch ini udah punya heart rate monitoring yang bisa diaktifkan secara otomatis atau kita cek aja secara manual kayak gini. Penghitungannya ini cepat banget nih kan, termasuk udah ada SpO2 yang bisa kita gunakan buat ngecek saturasi oksigen darah. Tapi ingat, jangan dijadikan sebagai vonis medis, hanya sebagai preferensi pribadi aja. Termasuk sudah ada fitur breathing exercise dan ada sleep monitoring yang semuanya berjalan dengan baik. So, berbeda dengan Hilo RS3 yang udah ada built-in GPS, di Hilo RS4 ini ternyata GPS bawaannya jadi nggak ada. Tapi di smartwatch-nya ini sudah tersedia 12 mode workout yang berbeda. Di antaranya ada mode jogging, kemudian ada fast walking, kemudian ada biking, climbing, yoga, dan lain-lain. Agak disayangkan memang kenapa GPS-nya ini dipangkas, tapi kayaknya kalau GPS tetap ada, harganya juga bakal berada di sekitaran 1 juta deh ya. Nah, semua report olahraga atau dari daily trackingnya ini semuanya juga bisa dilihat lebih komplit di dalam aplikasinya. So, Hilo RS4 punya Bluetooth 5.1 dan kalau untuk kebutuhan komunikasi kita bisa aktifin fitur notifikasi panggilan atau notifikasi pesan yang nantinya langsung muncul di jam. Saya suka nih karena fontnya juga mudah kebaca dan cukup banyak menampilkan karakter teks juga. Kita bisa baca chat WhatsApp di sini, kemudian SMS juga, kemudian email hingga menolak dan angkat panggilan telepon. Sementara untuk kebutuhan hiburan, smartwatch ini bisa mengontrol musik, responsif banget nih kan, lihat aja kayak gini. Cocok juga saat sedang dipakai olahraga biar lebih mudah buat skip lagu. Hilo RS4 punya kapasitas baterai 230 mAh. Hilo sendiri mengklaim kalau baterainya ini bisa bertahan sekitar 10 menit dan kalau di mode basic bisa sampai 25 hari. Udah awet banget nih kan.
So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan Hilo RS4 ini? Yang pertama, smartwatch ini punya build yang bagus untuk jam dengan bentuk kotak, layar AMOLED ini juga udah terbilang besar. Simple sih, saya suka, cuma nggak ada GPS kayak di RS3. Itu aja sih. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.